Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Puji di Culture Japanese. Oke, kali ini saya mau mereview video terbaru dari Abah Kyai Ihya Hadinegoro. Terima kasih atas pencerahannya, semoga berkah selalu dan selalu menjadi pencerah-pencerah umat di Indonesia. Oke, langsung saja kita simak videonya. Jadi Al-Usul, karya dari Syarif Anas bin Yaqub ini. Beliau memang di sini mengisbat nasabnya Ba'alawi. 120 sampai 121. Oke, nanti jangan buka halaman 120 sampai 121 kitab Al-Usul fi Dzurriyyatil Bid'atil Batul. Linnas Sabah Asy-Syarif Anas Al-Kutubi Al-Hasani ini. Pengarangnya ini beliaunya. 120 bawah. 1 2 3 4 dari bawah 120 sampai nanti 121. Ini gitu. Amma Ahmad bin Isa falahu aqabun katsiratun. Adapun Ahmad Al-Abah An-Nafat bin Isa Ar-Rumi, beliau memiliki keturunan yang banyak. Minhum Abu Ja'far Muhammad bin Roy, di antaranya adalah Abu Ja'far, asli namanya adalah Muhammad, yang bermukim menetap di Roy, Teheran. Wa Ali bin Ramallah, dan Ali, anaknya Imam Ahmad, yang ada di Ramallah, tepi barat Palestina. Wal Husain akibuhu bin Nisabur, dan Husain yang keturunannya ada di daerah Nisabur, sebelah agak timurnya Tehran atau Teheran, Tohron. Wa Abdullah, dan yang keempat anaknya Imam Ahmad adalah Abdullah yu'rafu bi Ubaidillah, yang dikenal dengan nama Ubaidillah. Akibu bi Hadramaut, keturunannya ada di Hadramaut, Yaman Selatan. Fahdun kabirun yu'rafuna bis Sadah Ali Ba'alawi, keturunan yang sangat banyak, klan yang sangat besar yang terkenal dengan Sadah Ali Ba'alawi, keluarga Ba'alawi. Nah, Syarif Anas ini ngambil referensinya dari mana? Itu loh. Dari mana? Masa dari Al-Jawharus Syafaf, masa dari Al-Burqatul Musiqah, masa dari Al-Masra'ur Rawi, masa dari Al-Ghuror, masa dari Syarhul Ainiyah. Harusnya hidupnya Imam Ahmad itu tahun berapa? Gitu loh. Terputus 600 tahun diabaikan oleh Syarif Anas ini. Oleh sebab itu saya kejar informasi yang saya terima dari Nakif Brunei bahwa beliau sekarang mengakui. Syarif Anas ini mengakui dan akan membuat kitab Qaul Jadid. Hampir sama seperti Ki Haji Maduddin Usman dulu, yang pernah mengarang kitab dan mengakui nasabnya Ba'alawi, yang akhirnya direvisi batalnya nasab Ba'alawi. Insya Allah, tapi saya tunggu dan saya belum percaya 100%. Katanya akan merevisi mulai dari pertengahan tahun 2024 yang lalu. Sudah menyadari ternyata setelah membaca kitab-kitab yang lain, akhirnya tidak mengisbat Ba'alawi. Tapi ini sudah kan dicetak kitab Al-Usul ini. Dan ini dijadikan pegangan oleh Muqibin ya. Lawang dari jalur Al-Khanus Al-Hasani, seorang nakib Madinah sudah mengakui kok sekelas kiai-kiai itu bodoh. Dari Surabaya itu ngerti apa? Kiai Majiduddin Usman itu anak kecil tahu apa? Gus Hadis Jazuli itu ngerti apa? Yai Syarif Rahmat, Kanjeng Raden Roma Iromo, Raden Romo Yai Joko Samad, orang Yai Marzuki Mustamar dan lain itu ngerti apa? Ini loh Nakobatul Ashraf Madinah Al-Munawwarah asli mengisbat Ba'alawi. Yu'rafuna bisadah Ali Ba'alawi wahum qabilatun azimatun. Ba'alawi, Sadah Ba'alawi itu adalah kabilah yang besar, hazu ala syuhrah wal istifadhah. Ini loh. Alasannya karena syuhrah wal istifadhah. Kalau sudah syuhrah wal istifadhah, itu dianggap sah. Di syuhrah wal istifadhah, alasannya Syarif Anas Al-Qutbi ya mengisbat. Oh, gimana nggak coba di kitabnya ada kok, mau dipungkiri. Kalau mau mengarang kitab ya karang kitab lagi. Berdasarkan kitab-kitab abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, bahkan 10 itu tidak tercatat Abdullah atau Ubaidullah atau Ubaidillah. Itu harus direvisi. Mohon maaf deh, Kang Mas Anas bin Yaqub Al-Qutbi, ayo jenengan harus bukai dengan berbuka menangis supaya mencari solusi. Sadarlah, jenengan nggak usah ngaku-ngaku dari keturunan Kanjeng Nabi.
Wis lah. Saya nggak ngaku keturunan Kanjeng Nabi saya. Nah, saya belum berpakaian seperti ini ya kayak Habib saya nanti. Ya, saya berpakaian kayak gini, tak ingini jenggot saya panjang sampai 1 meter ya kayak Habib. Oke, mohon maaf. Oke. Mundul idami ya sejak lama gitu ya. Binti Sabihim ila ahlil baiti karena Ba'alawi itu menisbatkan nasabnya sampai ke ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Nggih. Wa ma bada'un tisyarihim halaman 121. Berikutnya, halaman 121. Wa ma bada'un tisyarihim min Hadramaut. Permulaan penyebaran kaum Ba'alawi itu dimulai dari Hadramaut. Padahal saya memiliki kitab tarikh Hadramaut terbaru, ya, karya dari Marga At-Tamimi, itu diterangkan semua bahwa ternyata tidak tercatat di dalam kitab-kitab eksternal Ba'alawi keberadaan mereka sejak lama. Famtaddat aqabuhum wa dzurriyyatuhum fi anha'il alam, lalu menyebar, memanjang lah ya keturunannya ya sampai seluruh alam. Ya, ada yang di Zanzibar, Somalia, Ethiopia, Sudan, ya paling banyak di Indonesia. Kal Hijaz seperti Hijaz ya Mekah Madinah ya. Wa Afrikia ya Somalia, Tuban, Ethiopia, Tanzania ya. Wa Syarqi Asia dan Asia Timur ya termasuk Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, India, Timur ya. Wabil akhos dan yang paling khusus Indonesia disebutkan oleh Syarif Anas Indonesia, wabil akhos Indonesia wa ghairi dzalika dan selainnya. Wa fihim ulama wa fuqaha wa muhadditsun dan di antara mereka kaum Ba'alawi Habib-habib itu ada yang menjadi ulama, orang yang intelek lah ya, ilmuwan, ada yang menjadi fuqaha ya alim fikih, cerdas ya, ada yang menjadi ahli hadis, apal 7 juta hadis juga. Apal 7 juta hadis. Wa muhadditsun. Percaya dengan Barakallahu fi dzurriyyatihim, semoga Allah memberkahi seluruh keturunan Ba'alawi. Inilah. Ini kitab Al-Usul karya beliau ini. Harus direvisi, wajib. Jadi saya tidak Pak ini Syarif Anas mengisbat Ba'alawi terus saya katakan palsu. Enggak, yang mengatakan palsu bukan saya. Ada kitab Al-Bukanya. Nah, itu nggih. Jadi barakallahu fi dzurriyyatihim. Jadi di Al-Usul ini, nggih, saya sudah dapat informasi terbaru dari Nakib Brunei. Nakib Brunei kawan dekatnya ini, Syarif Anas ini, ya, memberitahu ke saya bahwa tidak mengisbat. Nah, hanya dulu itu begitu, kaul kodim. Ya, sekarang mau direvisi. Gitu. Tapi saya nggak percaya 100%. Harus menulis kitab terbaru lagi. Jangan seperti Nadi Rojai lah ya. Sekarang kita buka kitab Al-Buka. Nah, ini karya dari bukan dokter lah ya, Dr. Zuhair Muhammad Jamil Qutbi. Kenapa dinamakan Qutbi? Ya karena memang gelar ini terkenal di India, penjual kitab-kitab kutubi, kutub. Nah, kutub bukan pakai tof tapi kaf. Kitabun, kitabani, kutubun. Nah, di kitab-kitab, penjual kitab-kitab itu mengoleksi kitab-kitab, banyak kitab-kitabnya. Referensinya, dengan bukan ini nggak ada nomornya ini. Nggak ada nomornya. Cuma di sini ada keterangan wa amma Anas Yaqub Qutbi sahibu alam min ardin nubuwah. Jadi selain kitab Al-Usul ini, beliau juga mengarang kitab A'lam min ardin nubuwah. Fa innahu min usratin ma'rufatin kana mabda'u kutumiyah minal Hindi wastaqarrat di Makkah. Jadi dari India ini. Jadi kami yang ada di Indonesia ini India. Jadi dengan kalau melihat habaib wajah-wajahnya wajah ini memang dari India. Memang dari India, masa dari Arab sana, ya dari India. Ya campuran Bangladesh ya. Hindi itu kan ya Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, India sekarang. Dulu kan belum dipisah-pisah menjadi 4 negara, kan belum ada. Ya. Jadi Al-Qutbi beda dengan Al-Qutbi asli yang ada di Mekah. Kalau Al-Qutbi asli yang ada di Mekah itu memang asli, syarif gitu. Ini berikutnya wahum usratun ta'rafu bi ali Qutbi ghairu sada, bukan Sayyid.
Al-Qutbiyah di Makkah beda. Jadi Qutbiyah asli Syarif Mekah, Sadah Mekah dengan yang datang dari India itu beda. Nggih. Lalu tsumma nazaka ba'duhum ilal Madinah, lalu ada yang pindah menuju ke Madinah. Wa huwa min usratin ma'rufah, mereka adalah termasuk keluarga yang terkenal, la ahli Makkah wal Madinah, terkenal sama dengan orang dari Ngetos Nganjuk, lalu di KTP-nya ditambahi misalkan namanya Marsudi Al-Atos, nah, sama seperti itu, lalu pindah ke Kabupaten Kubu Kalimantan Barat yang kumpul dengan Habib-Habib akan menjadi Marsudi Al-Atos Habib, nah, di awalnya SY Sayyid, nah, okay. Innahum laisa lahum silatun binasabi sahadah, mereka ini tidak memiliki hubungan keluarga sahadah atau sayyid awil asyraf atau syarif, walam yada ahadun min hadil usrah wa ala rasihim asy-syekh. Jadi pertamanya Muhammad Nur Al-Qutbi atau Nur Muhammad namanya, dibolak-balik benar nggih, rahimahullah, dan nasab hatta dor Anas Yakub, sehingga terkenal ini. Nah, nasabnya Syarif Anas bin Yakub bin Ibrahim Al-Qutbi ini juga diisbat oleh nakib-nakib yang ada di Jazirah Arab. Nah, inilah kenapa kita jangan mudah terpercaya. Tetapi kalau melalui DNA, lah baru kena. Oleh sebab itu kita tidak boleh close minded, harus open minded terhadap perkembangan teknologi yang ada. Jangan jumut atau mabni nggak mau mu'rob, ya. Ya akhirnya ini Syarif Anas ini, ya saya manggil Mas aja lah karena bukan Syarif kok ya. Mas Anas bin Yakub ini pernah diwawancarai oleh televisi Mesir 1 tahun yang lalu menjawab tentang DNA. Nggak perlu untuk menentukan nasab Duriyah Rasulullah melalui tes DNA, itu nggak perlu, nggak ada tuntunannya, nggak ada aturannya. Yang penting suhrah wal istifadah, termaktub dalam al-usulnya. Iya, begitu juga tentang nasabnya melalui kitab A'lam min Ardi Nubuwahnya. Jadi nanti kalau semua berdasarkan data ini, kalau catatan Tuhan itu nggak ada yang bisa membantahnya. Rakyat Indonesia cerdas semua, nggak usah dibohongi lagi sekarang. Ini nasihatnya sangat berat kepada Mas Anas ini. Oke. Mohon maaf, mohon maaf. Nah ini, Akhis Sohir Anas sampai yang Syarif Ihab ini, Mas Ihab ini juga dinasihati betul. Ini pernah tua, oke. Dr. Zuhair Muhammad Jamil Qutbi ini pernah tua. Aslinya mbahnya ya sama, yakni Syekh Ibrahim Al-Qutbi Al-Hindi. Keluarga-keluarga yang ada di India itu pindah ke Mekah, ada sebagian yang ke Madinah. Itu, okay. Jadi nanti panjenengan teruskan sendiri membaca kitab Al-Buka ini.